Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Semoga kalian baik-baik saja ya di rumah. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang materi induksi matematika. Namun sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini ya. Oke. Setelah kita tahu contoh yang pertama, kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu masih sama induksi matematika sederhana, tetapi kita masuk yang keterbagian. Kita tulis saja contoh 2 itu yang keterbagian. Artinya apa toh Bu kok keterbagian? Keterbagian itu biasanya identik dengan habis dibagi. Kalau habis dibagi berarti dia tidak punya sisa, atau dengan kata lain sisanya adalah 0, seperti itu. Nah, contoh dari keterbagian sederhana saja. Buktikan bahwa n pangkat 3 ditambah 2n habis dibagi 3 untuk setiap n bilangan anggota asli. Artinya adalah untuk setiap n elemen bilangan asli. Nah, langkah-langkahnya itu masih sama persis dengan contoh 1, yaitu apa tadi langkah yang pertama? Langkah yang pertama yaitu benar untuk n sama dengan 1. Artinya kita akan mensubstitusikan 1 ke n pangkat 3 ditambah dengan 2n. Kita langsung substitusikan atau kita ganti. N pangkat 3 ditambah 2n. N-nya kita ganti 1 menjadi 1 pangkat 3 ditambah 2 kali 1 sama dengan 1 pangkat 3 tetap 1 ditambah 2 kali 1 2, maka menghasilkan 3. Kita lihat 3 itu habis dibagi dengan 3 tidak? Ya jelas dia habis dibagi dengan 3. Hasilnya berapa 3 dibagi 3? Yaitu 1. Dia tidak mempunyai sisa. Maka kita tuliskan saja habis dibagi 3. Kalau habis dibagi 3, maka langkah 1 adalah benar. Lanjut, kita ke langkah yang kedua. Langkah kedua masih sama. Asumsikan benar untuk n sama dengan k. Masih sama seperti contoh 1, yaitu n pangkat 3 ditambah 2n, maka n-nya kita substitusi atau kita ganti menjadi k. K pangkat 3 ditambah 2k. Nah, bentuk ini yang menjadi model untuk membuktikan ke langkah yang ketiga. Kita langsung tulis asumsi benar habis dibagi 3. Nah, ketika pangkat 3 ditambah 2k sudah kita asumsikan benar. Selanjutnya langkah kedua, setelah kita asumsikan benar k pangkat 3 ditambah 2k, maka kita lanjut ke langkah ketiga atau langkah pembuktiannya. Langkah ketiga akan dibuktikan benar untuk n sama dengan k plus 1. Kita modelnya masih sama. Jadi n pangkat 3 ditambah 2n, maka n-nya akan kita ganti menjadi k plus 1 pangkat 3 ditambah 2, n-nya kita ganti k plus 1. Nah, bagaimana langkah selanjutnya?
kita uraikan K plus 1 pangkat 3-nya dan 2K plus 1. Kita uraikan satu persatu. Seperti ini. K plus 1 kali K plus 1 kali K plus 1 sebanyak 3 kali. Ditambah kita kalikan 2 dikalikan K, 2K. 2 dikalikan 1 yaitu 2. Nah, bagaimana untuk mengalikan yang pangkat 3 seperti ini? Kita kalikan dulu yang depan biar mudah. K dikalikan K yaitu K kuadrat. K dikalikan 1 berarti K. 1 dikalikan K masih sama yaitu K. Dan 1 dikali 1 yaitu 1. Seperti cara SCTV. Nah, seperti ini. Lanjut, kita kalikan lagi dengan K plus 1 ditambah 2K plus 2. Kita lanjutkan. Namun sebelumnya kita tulis dulu K kuadrat ditambah 2K ditambah 1. Kita kalikan K plus 1 ditambah 2K plus 2. Nah, selanjutnya sama, kita kalikan satu persatu lagi. Nah, seperti ini biar kita tidak bingung. Jadi K kuadrat dikalikan K menghasilkan K pangkat 3. K kuadrat dikalikan 1 berarti K kuadrat. 2K dikalikan K berarti 2K kuadrat. 2K dikalikan 1 ditambah 2K. 1 dikalikan K adalah K dan 1 dikali 1 adalah 1. Terus ditambahkan belakangnya 2K ditambah 2. Nah, dari bentuk seperti ini kita lihat tadi model di langkah yang kedua. Yang sudah kita asumsikan benar adalah K pangkat 3 ditambah dengan 2K. Maka di langkah ketiga kita cari dulu yang bentuknya sama di langkah yang kedua. K pangkat 3 saya bundari dengan 2K. Kita simpan dulu atau kita tulis dulu yang paling depan. K pangkat 3 ditambah 2K. Nah, selanjutnya baru kita menguraikan atau baru kita mengelompokkan yang belum saya lingkari. Berarti K pangkat 2 ditambah 2K pangkat 2, maka hasilnya 3K pangkat 2. K ditambah dengan 2K yaitu 3K. Dan 1 ditambah dengan 2 adalah 3. Kita menjumlahkan yang serumpun atau yang dia pengikutnya sama. K kuadrat dengan K kuadrat, K dengan K, dan yang tidak punya variabel dengan yang tidak punya variabel. Kita tuliskan. Yang biru tetap kita tandai biru, yang sudah kita asumsikan benar di langkah yang kedua. Maka selanjutnya kita lihat. Kita punya 3 di sini. 3K punya 3. 3K juga punya 3. Dan yang terakhir punya 3. Kalau semuanya ini punya 3, maka bolehlah kita keluarkan 3-nya. Sehingga yang tersisa hanyalah kalau 3K kuadrat, 3-nya sudah keluar, maka tersisa K kuadrat. Yang di sini tersisa K, berarti yang di sini tersisa berapa? Bukan 0, tetapi 1. Nah, diperhatikan bentuknya seperti ini. K pangkat 3 ditambah 2K, kita sudah mengasumsikan benar. Maka kita tulis asumsi benar. Nah, untuk yang sebelah sini, berarti ini artinya adalah kelipatan 3. Artinya kelipatan 3 adalah berapapun bilangan yang kelipatan 3, maka selalu habis dibagi dengan 3. Dari dua kesimpulan ini, yang berwarna biru asumsi benar,
yang selanjutnya merupakan kelipatan dari 3, maka langkah ketiga ini pembuktian dari K plus 1 pangkat 3 ditambah 2 kali K plus 1 terbukti benar. Kita cukup menuliskan kata-kata terbukti. Kita tahu contoh 1, contoh kedua, saya tidak akan bosan-bosan menambah 1 contoh lagi. Contoh ketiga, yaitu masih tentang keterbagian. Namun, bedanya apa? Dari contoh 2 juga keterbagian, contoh 3 juga keterbagian. Bedanya adalah kalau di contoh 2 tadi, N-nya dia tidak berupa pangkat, tetapi kalau di contoh ketiga, N-nya akan berkedudukan sebagai pangkat. Misalnya seperti ini. Buktikan 11 pangkat N. Nah, di sini N-nya dia sebagai pangkat dikurangi 6 habis dibagi 5 untuk setiap N bilangan asli. Bagaimana Bu cara menyelesaikannya? Ya, cara menyelesaikan tetap sama. Dari langkah 1 sampai 3 seperti tadi. Langkah 1 yaitu benar untuk N sama dengan 1, maka 11 pangkat N dikurangi 6, N-nya kita ganti 1 dikurangi 6, 11 pangkat 1 adalah 11 dikurangi 6, hasilnya 5. Maka kita tahu bahwa 5 itu pasti habis dibagi dengan 5. Kasih Mas. Oke, kita lanjutkan. Langkah yang kedua, kita asumsikan benar untuk N sama dengan K, yaitu 11 pangkat N dikurangi 6, N-nya kita ganti menjadi 11 pangkat K dikurangi 6. Kita kotaki lagi bahwa bentuk yang ini sudah kita asumsikan benar. Bahwa bentuk 11 pangkat K dikurangi 6 sudah kita asumsikan benar bahwa dia itu pasti habis dibagi dengan 5. Ketiga, dengan bermodelkan di langkah kedua yaitu 11 pangkat K dikurangi 6 sudah kita asumsikan benar. Maka untuk yang langkah ketiga yaitu akan dibuktikan benar ADB untuk N sama dengan K plus 1. Kita tuliskan 11 pangkat N dikurangi dengan 6, maka N-nya kita ganti 11 pangkat K plus 1 dikurangi dengan 6. Nah, sekarang kita lihat bentuk perpangkatan ini atau di dalam istilah matematikanya bentuk eksponen. Kalau ada pangkat, tanda hubungnya jumlah, maka basisnya, basis itu adalah yang di bawah, kita kalikan 11 pangkat K dikali 11 pangkat 1 dikurangi 6. Nah, bagaimana cara merubah dari bentuk 11 pangkat K dikali 11 pangkat 1 dikurangi 6 menjadi bentuk 11 pangkat K dikurangi 6? Modalnya adalah di 11 pangkat 1. Caranya, kita akan menguraikan 11 pangkat 1. 11 pangkat 1 berapa? 11. Maka akan kita uraikan 11-nya. Caranya adalah 11. Kita langsung di sini letakkan angka 1. Maka yang depan
Kalau 11 di sini sudah ada 1, tinggal menambahkan 10 dikali 11 pangkat K. 11 pangkat K-nya yang awalnya di depan, saya pindah ke nomor 2, baru dikurangi dengan 6. Selalu ditambah dengan 1 kalau bentuk soalnya adalah berpangkat, biar mudahnya seperti itu. Lalu kita kalikan satu persatu. 10 dikalikan 11 pangkat K, maka tetap ditulis 10 kali 11 pangkat K. Dia tidak boleh dikalikan karena dia itu berbeda bentuk. Selanjutnya 1 dikalikan 11 pangkat K. Kalau ini boleh langsung ditulis 11 pangkat K dikurangi dengan 6. Nah, kita lihat bentuk yang saya kotaki berarti 11 pangkat K dikurangi dengan 6, berarti dia sudah sesuai dengan asumsi yang kita benarkan di langkah kedua. Kita langsung tulis asumsi benar. Nah, untuk yang depan yaitu 10 dikalikan 11 pangkat K. Kita tahu bahwa 10 itu dia merupakan kelipatan dari 5. Maka kita tuliskan yang depan adalah kelipatan 5. Sehingga kesimpulannya adalah dari 10 dikali 11 pangkat K dia merupakan kelipatan 5. Pasti dia habis dibagi 5. Dan 11 pangkat K dikurangi 6. Sesuai di langkah 2 kita sudah mengasumsikan benar. Maka dari kesimpulan 1 dan kesimpulan 2 dapat kita tuliskan bahwa 11 pangkat K plus 1 dikurangi 6 benar habis dibagi 5, atau kesimpulan secara singkatnya adalah terbalik.